Dia bisa pakai masa kelammu itu menjadi bagian yang paling indah. Tetapi ketika kau merasa cerita hidupmu buruk hari ini, ingat, Tuhan tidak pernah menulis cerita hidupmu asal-asalan. Kalau kita ingat cerita Yusuf, dari anak kesayangan dibuang jadi budak, difitnah, dipenjara seolah hidupnya berakhir. Tapi dalam setiap bab kelam yang kita lihat dari pribadi Yusuf, itu adalah pena Tuhan yang sedang menyiapkan bab-bab kemuliaan hidup Yusuf. Itu terjadi dalam hidupmu dan hidupku juga. Karena dalam Kejadian 50 ayat 20 berkata, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Kisah Yusuf adalah proses penyempurnaan karakter Yusuf. Ceritamu dan ceritaku hidup ya sama. Dibuang, dijual, difitnah. Wah, ngeri saudaraku. Tapi ingat ya, Allah tidak mengangkat seorang yang belum karakter. Gini, Allah tidak akan mengangkat seseorang sebelum karakter ilahinya terbentuk melalui tekanan hidup, penderitaan hidup, dan ujian kesetiaan. Amin saudaraku. Setiap lukamu bukan kehancuran, tetapi adalah tulisan kasih Allah yang tersembunyi. Jadi orang Kristen harus bisa mencari yang tersembunyi itu. Dan ketika rasanya halaman hidupmu terlihat rusak. Ingat, banyak orang berpikir, aku terlalu buruk pastor. Dengan masa laluku yang bobrok itu menghapus rencana Tuhan. Kalau orang model begitu akan semakin terhilang dan habis hidupnya. Tapi ingat, Tuhan itu adalah editor yang maha sempurna dalam hidupmu. Dia bisa menghapus masa kelammu menjadi bagian yang paling indah dari kisah hidupmu. Aminkan ini. Amin saudaraku. Dia bisa menebus halaman kelammu di masa lalumu. Kau mau sebrengsek apapun kau hidup, sebejat apapun kau, Dia bisa pakai masa kelammu itu menjadi bagian yang paling indah di dalam kisah hidupmu. Manusia yang pernah jatuh tetapi bangkit dan sungguh bertobat, justru akan memiliki kualitas karakter yang lebih murni. Karena dia belajar dari yang namanya kasih karunia dan pengampunan. Dia menghargai hal itu. Ingat saudaraku, sabarlah dengan cerita hidupmu. Banyak orang gak sabar, kenapa aku berpuluh tahun aku dalam lembah sulit. Penderitaanku tidak kunjung usai. Sabar. Tuhan bekerja dengan timeline kekekalan. Tunggu waktu Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kata indah di sini bukan berarti kau sukses duniawi, bukan. Melainkan selaras dengan rancangan kekal Allah. Indah. Indah. Tuhan tidak buru-buru untuk menyelesaikan masalahmu. Tapi Tuhan buru-buru mengubah karaktermu. Tuhan tidak buru-buru beresin persoalan hidupmu. Tapi Tuhan buru-buru melatih mentalmu, melatih cintamu, melatih imanmu, dan percayamu kepada Dia lebih lagi.